Polisi Indonesia junjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, saya Pemdet di waktu ada 3 yang kita minta penjelasan dari Polres, antara lain pengaduan kita tanggal 7 Oktober 2021 perihalnya, ya kan? Pengaduan pencemaran nama baik, pembohongan publik, penghasutan, dan pembiaran KKN. Pembiaran KKN isinya adalah dugaan proyek ilegal 2 tahap. Laporan tertanggal 7 Oktober 2021 ini kita lakukan 11 video hasil jumpa pers terlapor mantan Bupati Al-Antian tertanggal 2 Mei 2021 dan beberapa link berita. Pada tanggal 28 September 2022 kita melapor lagi kepada terlapor yang sama, yaitu dugaan proyek ilegal. Sudah sejauh mana ini? Ya, ini kan kita lihat dari disposisi Kapolres, makanya saya tanya, ini sudah sampai ini Pak Udin sudah kasih tanggal, Kita kasih masuk tanggal kapan? Iya, iya. Nah, progres ini untuk disposisi Kapolres apa, itu yang saya belum tahu, karena tadi saya cek sama Pak Kasat, karena Pak Kasat masih cari di barang, masih cari di barang. Makanya saya bilang seandainya mau itu ini misalnya ini dari dasar Pak Udin, jadi tinggal saja ini, nanti saya bawa langsung sama Kasat kalau memang kalau memang dia lagi masih membutuhkan ini barang, misalnya dari Kasat lama tidak diturunkan kan, ya itu kita anu Pak. Sebagai informasi dari kita, pengaduan ini tanggal 7 Oktober 2021 ini kita baru mendapat antara lain pemberitahuan tertanggal 15 Oktober 2021 begitu bunyinya, baru akan dilakukan, ya kan? Iya. Dan mereka sudah melakukan itu sampai sekarang dia belum dapat bukti otentik. Baik. Nah, kemudian ditambah lagi 4 Januari 2022, ya kan? Di situ bunyinya belum ditemukan tindak pidana. Iya. Oke? Itu dari 15 Oktober 2021. Kemudian disambung 4 Januari 2022 baru kita ketemukan, baru kita dikasih lagi ya, kalau itu dimaksud dengan SP2H. Oke? Ya tidak bisa dihentikan. Iya. Ya kan? Dari situ hasilnya tanggal pemberitahuan ketiga tanggal 31 Januari 2023, isinya pengaduan ini SP2HP, pengaduan ini intinya tidak dapat dilanjutkan, tidak ditemukan dan tidak dapat dilanjutkan. Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu pengaduan kita. Nah, kita stressing supaya tidak berlama-lama karena ini sudah 2 tahun lebih terputar-putar di sini. Polres bersedia kita konfirmasi apa gimana supaya kita fokus asal cuma ya fokus. Iya, untuk banyak orang ini. Iya. Kalau masalah konfirmasi terkait kita jadi supaya tertata, jangan sampai rame lagi seperti tanggal 27 itu, tidak karu-karuan, bikin malu. Nah, jadi kalau menurut saya Pak Udin,
yang disaksikan sama anggota. Saya diperintahkan Pak Kapolres Siap. bahwa tolong terima Pak Udin. Siap. Ada 2 laporannya Siap. supaya Pak Kasat jelaskan. Siap. Saya bilang, Komandan, kalau Pak Udin saya ini, saya di mana-mana saya pasti ini terima. Di rumah aku saya terima Pak. Iya tuh. Malamnya saya suruh datang, tapi saya pulang dari Lakatan, saya capek tak tidur. Jam 11 malam saya bangun, kan saya balas WA. Aduh Pak Udin, tidur saya tadi. Jadi kira-kira yang mana yang kita mau anu ini? Apa ini terus terang ini Pak Udin? Kalau mau dibilang bahasa Bugisnya, tanahnya sebenarnya ya urus aku ya. Karena saya belum kasat waktu itu. Namanya kita ambanin di jabatan. Ya tetap apa pengeluhannya masyarakat, apalagi Pak Udin, pasti kita jawab. Jadi Pak Udin kalau saya, saranku, kalau memang bagaimana, ya Pak Udin, mungkin ada laporannya. Ini kan sifatnya masih pengaduan ya. Kalau mungkin ada laporan, coba nih. Langsung aja nih Allah. Iya. Nah, sebentar habis Iya. Jumat. Jadi Ya, pokoknya kita harus clear dulu. Kita pasti mau diterima untuk konfirmasi 2 hal itu atau bagaimana supaya fokus dia tidak melebar-lebar. Cuma maksudnya saya, Iya. semua item-item manuta ini, Iya. kita punya laporan ini Pak. Saya selalu baca ini. Kalau bersedia, saya minta waktu jangan sampai buyar lagi seperti tanggal 27 melebar kemana-mana supaya fokus ini barangnya. Purapi Jumat, komandanku. Iya, dia habis Jumat saja. Iya. Tata Isagir. Tapi sebentar, habis Jumat ini pas ada kegiatan dengan PLN di sini. Mau video-videokan, saya tidak mau. Saya tidak suka. Nah itulah masalahnya. Intinya bersedia apa enggak? Saya bersedia. Iya. Cuman kalau untuk dikasih begitu, saya tidak mau. Depoji. Tapi waktu itu, kalau kita mau video-video, saya minta maaf. Saya tidak mau. Tapi rekam boleh kan? Tidak usah. Nah, Nggak itu? usah. Ini kan, Ya. ini kan mau Jadi- cari solusinya, membantu kita ini. Kalau mau cari solusinya, pertama Lauding. Sebenarnya panggil di sini dengan bangga apa semua. Nah, jadi begini. Bagaimana? Iya. Konfrontir di sini. Ambil ini Udin, Ale, DPR, ketua-ketuanya, bawa di sini. Tapi pada waktu itu kan sudah Pak Udin. Pada waktu itu katanya Itu mereka secara politik. Begini saja Pak Udin. Iya, siap. Sebelum kita ini melakukan pembicaraan terlalu dalam terkait permasalahan dan laporan-laporan tas, Siap. kita mau cari dulu bagaimana sebenarnya. Tidak usah tuh ada rekam-rekam apa semua. Kalau saya sebenarnya sih tidak takut Pak Udin. Siap. Kalau saya kapasitasku bukan kasat serse mau di video-video, Siap. saya suka saja. Iya kan? Iya. Cuma saya kapasitasnya saya kasat serse nih. Siap. Kanit di Peter, penyidik-penyidik toh. Siap. Nah, diviralkan mau di apa? Nanti ada Pak Kapolres. Tadi aku angkat ke Polres. Siap. Aku dega lagi. dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau undang pers juga. Ya, ke sini. Enggak, ini konfirmasi dulu. Pak Udi sebagai apa di data di sini? Sesuai dengan laporan. Laporan kita. Iya. Itu jumpa pers dulu, baru jumpa konfirmasi dulu, baru jumpa pers. Dan itu kan Bagi siapa yang dicemari? gimana? Bagi siapa? Nanti biar dia sama Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolres, Pak Kasat, dan Bapak penyidik, Pak Kandi, atas kesempatan yang diberikan untuk mengkonfirmasi menanyakan antara lain laporan dari kita Ibu Ketua terhadap Laporan balik Pak. laporan balik terhadap mantan bupati tertanggal 7 Oktober 2021 perihal dugaan pencemaran nama baik, pembohongan publik, sebentar akan dijelaskan, penghasutan juga akan sebentar diperlihatkan, dan pembiaran KKN. Kita runut satu-satu.
pencemaran nama baik, dibilang itu lahan Silamata itu, ya kan, adalah dibeli. Lahan si siapa? Lahan Lamata. Lamata itu siapa? Lamata, bapaknya Hasanuddin Lamata. Siap. Ya kan? Dibilang dibeli. Pada faktanya orangnya masih ada, ya kan? Si penyerobot kemudian minta konfrontir ke Kasat lalu itu satu. Jadi bukan dibeli, diserobot, dirampas dulu, itu menurut temuan kami. Yang kedua, pemohongan publik. Mantan Bupati Muhammad Saleh Bantilan pada 2 Mei 2021 dibilang lahan itu adalah satu, bahwa lahan itu adalah cagar budaya, aset Pemda, tanah kerajaan. Kenyataannya kita investigasi sampai ke Palu pada sama ahli cagar dan sejarah Makmun bahwa itu bukan cagar budaya. Sejarah pun tidak masuk, kita sudah ekspos dan tidak terjawab oleh yang bersangkutan. Yang selanjutnya penghasutan di Jumpa Pers itu juga. Dia bilang, ada videonya, dia bilang nanti bukan saya yang cari dia, masa akan mencari, suku Toli-Toli tersinggung, ada videonya dan kita sudah save di situ. Itu penghasutan. Kemudian yang terakhir ini pembiaran KKN. Isi dari pembiaran KKN ini adalah dugaan proyek ilegal 2 tahap. Tahap pertama itu pada PBD 2019 dikerjakan 2020 sebesar 950. Kemudian disambung lagi pada APBD 2001 sebesar 1,5. Kita investigasi nama bintang. Terakhir pada ABT 2022 dicoret. Ini Pak Udin ini berbicara ini sebagai pelapor atau sebagai wartawan? Yang sebagai pers, faktual dia bilang tulisannya ngarang. Jadi faktual yang melapor karena kita difitnah di Jumpa Pers itu. Kemudian ditambah dengan hasil investigasi kita. Jadi yang dilapor ini hasil Jumpa Pers mantan bupati pada 2 Mei 2021. Bahwa tulisan itu infaktual dan skandal, ada videonya, kita sudah share semua ke iya. Ini bohong semua, faktanya di lapangan itu tadi kita membuktikan itu faktanya di lapangan seperti yang kita bilang tadi itu. Jadi jelas ya, infaktual yang dicemarkan. Infaktual. Iya, media kita. Sehingga orangnya si pemretnya nanti bukan saya yang cari, itu dia bilang. Masa yang mencari, suku saya mencari. Untuk jelasnya nanti dibuka, ada videonya dan sudah beredar itu di sama bapak kita. Oke? Jelas ya? Baik. Kita dari atas laporan ini kita baru mendapat 2 surat. Surat yaitu pemberitahuan sedang dilakukan akan dilakukan lidik pada 15 Oktober 2001, surat kita 7 Oktober 2021 tadi yang diteken oleh Kasat Desa. Kemudian surat kedua ini pemberitahuan ini tanggal 4 Januari 2022, intinya belum ditemukan perbuatan pidana di sana. Sekarang
sudah sejauh mana Pak Kapolres sejak 7 Oktober 2021 sekarang sudah 2023. Kan begini Pak Udin, hasil penyidik menyampaikan bahwa belum ditemukan peristiwa pidana di situ ya, atau solusi. Itu sudah. Jadi kalau dia belum ditemukan, kita belum tahu terus di mana? Kan Bapak sebagai pelapor kan begitu. Di mananya kita belum temukan. Nah, nanti yang nangani kan ada nih orangnya nih, yang nangani Pak Ahmad. Nanti coba Pak Ahmad jelaskan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaduan Bapak laporannya kan Bapak. Kalau hanya Bapak masuk di zamannya Pak Andi Wibowo sebenarnya, maka mungkin SP juga dipakai. Pemberitahuan pertama adalah Pak Andi, kemudian yang kedua saya penyidiknya. Baik Pak. Ibu, saya kira jadi penyidik tidak usah direkam ya. Nanti saya selesaikan, stop kira di sini. Kalau masih direkam terus, kalau mau direkam saya silakan. Tetapi kalau mau di ini bukan kapasitas konsumsi publik. Memang untuk kepentingan si pelapor, tidak ada urusan dengan kepentingan dari kegiatan pers. Itu Pak. Gimana? Kalau memang masih tetap mau di ini, saya selesaikan ya pembicaraan sementara. Tadi di awal kita kan yang melaporkan adalah intelektual yang dicemarkan dan temuan investigasi sekitar belakang. Iya, betul. Nah, peranan pers itu mulai dari korban Ya, Bapak bukan sebagai pers bertahap, Bapak sebagai korban kan gitu. sebentar saya supaya tidak anu lagi, tidak biasa lagi. Bapak ini melapor, ini bukan dalam konsumsi meliput, tidak. Bapak kan bertanya perkembangannya. Iya. Itu. Iya, habis itu kita menggunakan Terima kasih Pak Udin, saya kira cukup. Kalau memang kita tidak bisa ketemu, ya, saya kira cukup. Jadi dijelaskan dulu, karena kita pers untuk konsumsi publik yang dilaporin adalah pers, media kita. Silakan Bapak laporkan, tapi kita bukan apa yang mau menjadi penjelasan ini. Silakan saja nanti kita Oh, artinya mau menjelaskan dari ini, Bapak. Jadi mau menjelaskan, tapi tidak dipublis begitu. Iya, ini karena Bapak kan melapor nih. Ya, ya. Apa hasil penjelasan kami? Silakan Bapak liput, kan sudah ada sumber Pak. Kan begitu. Mungkin bagaimana kalau jalan tengahnya direkam aja, nggak usah videoin gimana misalnya? Jadi sudah cukup. Bapak kan bukan media TV, iya dong. Bapak kan bukan media TV kan? Kan tidak ada dalam undang-undang pers kan tidak ada batasan. Si ini harus pakai itu. Iya. Jadi begini saja Pak Kapolres. Iya. Kalau Pak Kapolres menghentikan ini konfirmasi ini, meskipun sudah bersedia tadi, Iya. tapi kalau ini tadi tidak mau diteruskan, oke. Dua lagi pertanyaan, termasuk yang satu lagi tentang dugaan temuan kita tentang SP3 janggal. Kita membuktikan hasil investigasi kita. Tapi kalau Kapolres hentikan sampai sini tidak masalah. Itu haknya Pak Kapolres. Saya mau tanya Pak Udin, apakah Bapak melapor ini seperti ini caranya? Bapak mencampur adegan antara Bapak sebagai korban, pelapor, sekaligus juga Bapak sebagai pers. Makanya saya bingung. Iya. Bapak ini gimana maksudnya Bapak ini? Bapak ini sebagai orang yang merasa dirugikan atau sebagai persnya? Kalau Bapak datang sebagai korban, Bapak bukan kapasitas sebagai pers. Media kita. Betul. Ketika Bapak sudah menyampaikan Bapak punya jawaban, silakan Bapak publis. Jadi Seperti itu. Oke. Jadi intinya konfirmasi bisa jalan, tapi jangan divideokan. Iya, saya tidak usah divideokan karena Bapak berbicara sebagai pelapor. Lapor. Iya, bukan sebagai pers. Kalau Bapak sebagai pers tidak seperti ini. Loh, ini pers ini. Iya betul. Iya. Itu bukan pers, itu redaksinya wartawan Pak. Pimpret kan. Oke. Dia punya apa? Media. Jadi konfirmasi ini bisa dilanjutkan asal jangan divideokan. Apa? Jangan divideokan. Kalau Bapak sebagai korban, kalau Bapak sebagai pers silakan kan. Kalau direkam saja. Kalau direkam tidak diekspos gimana? Saya tidak. Ngapain dia kalau Bapak sebagai pelapor? Hah? Jadi intinya
kita beres mengkonfirmasi video pada itu. Bukan, kenapa Bapak putar-putar ceritanya? Sudah Pak Udin, Pak Udin ini orang yang susah dibilangin. Sudah dijelaskan ulang-ulang, susah. Jadi Bapak mau membalikan fakta, maunya terima kasih Pak ya. Maunya ke Pak Bapak silakan ke humas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke humas ya. Makasih banyak. Pak Kasat gimana? Nanti Begitulah wajah layanan di Polres Toli-Toli dalam merespon laporan pers terhadap mantan pejabat wartawan di Pingpong yang intimidasi akhirnya dikriminalisasi. Teman-teman jurnalis melaksanakan tugas-tugas jurnalistik itu dilindungi ya oleh konstitusi. Tugas-tugasnya teman-teman jurnalis ini tugas-tugas dalam rangka untuk bisa memberikan informasi, bisa memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang semua peristiwa, semua kejadian yang terjadi di dimanapun di Indonesia. Seluruh anggota Polri harus mampu bersinergi, mampu berkomunikasi dan justru melindungi teman-teman media dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Ya, jangan sebaliknya, bahwa tindakan-tindakan yang mengintervensi ataupun tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum, komitmen pimpinan Polri akan melakukan tindakan tegas. Baik, apapun itu, Info Aktual ID akan terus pertanyakan integritas Polres dalam penegakan hukum seperti diamanatkan Tribrata dan Presisi Polri. Berjuanglah dengan pena lawan ketidakadilan, bicara kebenaran, lawan penindasan. Saya minta sama para penegak hukum ya untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi ini secara hukum. Tegaklah kebenaran dan keadilan karena Allah. Seorang jurnalis ya, seorang wartawan, bukankah seharusnya tidak bisa masuk ke ranah pidana?